Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Rizik dari kelas RA1 MSDM. Saya di sini akan memenuhi UAS mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Langsung saja ke materi, yaitu latar belakang. Kemampuan presentasi penting di dunia akademik. Diskusi melatih berpikir kritis. Riset menghasilkan pengetahuan baru. Dan ketiga keterampilan saling berkaitan. Rumusan masalah, apa itu presentasi, apa tujuan dan fungsi presentasi, apa itu diskusi, dan apa itu riset, dan bagaimana hubungan ketiganya. Pengertian presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi, ide, gagasan, atau hasil penelitian kepada audiens secara lisan dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dalam lingkungan akademik, presentasi sering digunakan untuk memaparkan tugas, hasil penelitian maupun laporan kegiatan. Menyampaikan informasi kepada audiens. 2. Dilakukan secara lisan dan sistematis. 3. Membantu melatih komunikasi dan kepercayaan diri. Tujuannya yaitu memberikan informasi. 2. Mengedukasi audiens. 3. Mempengaruhi pendapat. Dan yang terakhir, kelima, memberikan inspirasi. Selanjutnya, teknik presentasi efektif. 1. Kuasai materi. 2. Gunakan bahasa sederhana. 3. Kontak mata. Dan keempat, intonasi jelas dan kelola waktu. Diskusi merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi bersama. Diskusi menjadi sarana yang efektif untuk memperluas wawasan karena melibatkan berbagai sudut pandang dalam lingkungan pendidikan. Diskusi membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menghargai perbedaan pandangan. 1. Bertukar pendapat. 2. Mencari solusi. 3. Mengembangkan kerjasama. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya itu jenis dan hambatan diskusi. 1. Diskusi kelompok. 2. Seminar. 3. Panel. Dan 4. Workshop. Hambatannya itu kurang partisipasi dan dominasi peserta, dan kurang memahami materi. Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi, menguji teori, dan menghasilkan pengetahuan baru. Penelitian menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keputusan. Yang 1. Kegiatan ilmiah. 2. Mengumpulkan dan menganalisis data dan menghasilkan pengetahuan baru. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dan tahapan riset. 1. Menemukan fakta. 2. Memecahkan masalah. 3. Identifikasi masalah. 4. Studi literatur. 5. Pengumpulan dan analisis data. Yang ke-6 terakhir, kesimpulan. Struktur penulisan riset yaitu judul, abstrak, pendahuluan, peninjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan, daftar pustaka. Hubungan ketiga komponen. Riset menghasilkan data, dipresentasikan, didiskusikan, mendapat masukan, penelitian menjadi lebih baik. Kesimpulannya itu presentasi, diskusi, dan riset saling mendukung. Mahasiswa perlu menguasai ketiganya untuk meningkatkan kemampuan akademik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.